Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siska Santika. Saya adalah dosen jurusan bisnis khususnya pada program studi akuntansi perpajakan di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya dengan judul mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah AP140122. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 yang membahas secara lebih mendalam terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi keuangan tertentu yang difokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pos-pos yang ada pada neraca dan laba rugi. Mata kuliah ini juga membahas secara spesifik mengenai isu-isu lain seputar laporan keuangan. Topik yang dibahas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 ini meliputi investasi, liabilitas, utang, laba bersaham, akuntansi atas imbalan kerja, akuntansi atas sewa guna usaha, laporan arus kas, dan isu-isu lain seputar akuntansi keuangan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan ini di mana mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau PSAK. Capaian keterampilan umum dan keterampilan khusus untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini meliputi KU1, KU2, KU9, KK1, dan KK2. Referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 ini yang pertama adalah PSAK yang berlaku, yang kedua adalah buku Akuntansi Keuangan 2 karya Dwi Martani dan kawan-kawan, dan yang terakhir adalah buku Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan karya Haryono Yusuf. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan 3 komponen utama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyediakan materi dan FPS yang dapat diunduh mahasiswa pada laman Sevima atau Adlink Politeknik Negeri Balikpapan. Pada komponen interaction, melibatkan komunikasi dua arah antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kolaborasi, sesi tanya jawab, dan diskusi. Sistem formatif yang saya gunakan berupa kuis, diskusi kelas, presentasi kelompok, dan refleksi individu. Sementara untuk sistem penilaian sumatif yang saya gunakan berupa UTS, UAS, tugas individu, dan studi kasus. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 ini menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning, di mana pada metode ini mahasiswa belajar melalui penemuan dan eksplorasi mandiri. Yang kedua adalah metode pembelajaran ceramah interaktif, di mana saya sebagai dosen akan memberikan materi dan melibatkan mahasiswa dalam sesi diskusi. Dan yang terakhir, saya menggunakan metode pembelajaran CBL atau Case Based Learning, di mana mahasiswa menganalisis kasus nyata untuk menerapkan teori dan menyelesaikan masalah dari kasus tersebut. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, khususnya pada pertemuan 11 dengan materi Akuntansi Sewa Guna Usaha atau leasing. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi, baik. Hari ini kita seperti biasa akan belajar mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Minggu lalu kita belajar apa ya? Ada yang ingat? Silakan. Jadi saya mau mereview tentang imbalan kerja jangka pendek. Oke. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan yang diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya itu seperti gaji, tunjangan tetap, dan subsidi. Oke, itu untuk imbalan kerja jangka pendek ya. Jadi kalau ngomongin imbalan kerja jangka pendek, yang paling gampang kalian ingat itu adalah gaji yang kalian terima setiap bulan ketika kalian bekerja. Itu jangka pendek. Ya. Itu sudah kita jelaskan juga di minggu lalu. Jadi yang sifatnya kalian terima kurang dari 1 tahun. Clear ya untuk yang minggu lalu, berarti kita akan beralih ke materi yang hari ini. Apa materi hari ini? Sewa guna usaha. Oke. Materi hari ini adalah mengenai sewa guna usaha. Saya akan menjelaskan beberapa materi, cuma dia akan fokus pada bagaimana cara kita prakteknya ya. Seperti yang kita tahu, SKS kita ini kan lebih berat di praktek daripada teori. Maka teorinya hanya sebagai pengantar saja untuk kalian bisa membedakan sewa guna usaha itu seperti apa, gitu ya. Hari ini adalah materinya mengenai leasing. Nah, leasing yang akan saya jelaskan ini
dari jenis leasingnya, dari ilustrasi leasing itu seperti apa, kemudian transaksi-transaksi leasingnya seperti apa, dan lain-lain. Kita bahas dulu di awal adalah pengertiannya. Leasing itu sama dengan sewa guna usaha ya, kalau misalnya kalian kurang familiar dengan kata-kata leasing. Nah, ini untuk sewa guna usaha atau leasing. Leasing itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi. Kuncinya adalah dengan hak opsi. Atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease ya. Untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi dari pengertiannya saja harusnya kalian bisa membedakan ada berapa jenis leasing. Ada berapa jenis? Dari pengertiannya saja. 2, apa dan apa? Financial lease sama operating lease. Oke. Nah, ini untuk alur transaksi leasing ya. Yang pertama itu adalah, nah ini ada arahnya nih, lease ke supplier. Jadi lease yang nyewa itu ke supplier dulu. Misalnya kalian mau menyewa alat berat. Dia cari yang jual alat berat dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Makanya disebutkan bahwa lease menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek spesifikasi, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Gitu ya. Itu yang pertama, dari lease ke supplier. Ketika dia sudah mendapatkan supplier yang sesuai dengan yang dia butuhkan ya, menyediakan barang yang dia butuhkan, maka lease melakukan negosiasi dengan lessor. Berarti dia akan ke arah 2 ini, lease ke lessor. Ini ada angkanya ya untuk kita tahu alurnya. Lease ke lessor itu dia untuk negosiasi tentang kebutuhan akan barang tersebut. Gitu ya. Langkah selanjutnya itu adalah letter of offer atau commitment letter kepada lease. Ini sama seperti penawaran, surat penawaran terkait dengan spesifikasi barangnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah poin keempat, berarti masih berkaitan dengan dua pihak yaitu lease dan lessor, di mana penandatanganan kontrak oleh lease dan lessor. Nah, di poin keempat ini ada komitmen yang harus dibangun. Dari cicilannya berapa, jangka waktunya berapa, dia termasuk jenis yang apa nih leasingnya, apakah yang operasi atau yang finansial, gitu ya. Kemudian yang kelima, pengiriman order beli oleh lessor kepada supplier. Setelah kalian oke dengan lessor, sudah menandatangani komitmen letter, nanti yang berhubungan adalah si lessor ke tokonya, ke suppliernya, ya, untuk deal mengenai barang yang dibutuhkan oleh si lease, gitu ya. Kemudian poin selanjutnya itu adalah 6. Nah, 6 ini supplier ke lease. Nah, ini adalah tahapan di mana barang itu dikirim. Berarti antara lessor dan supplier itu udah oke. Pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh lease sesuai dengan pesanan. Poin selanjutnya itu adalah poin ke-7, di mana di sini adalah lessor dan supplier. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada si lessor, gitu ya. Poin ke-8 di sini adalah lessor ke supplier, di mana pembayaran oleh lessor kepada supplier, dan poin terakhir itu adalah lease dan lessor, di mana pembayaran sewa secara berkala oleh lease kepada lessor. Ini ilustrasi transaksi leasing. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai ilustrasi yang real, mungkin akan lebih sulit ya untuk memahaminya. Kita coba pakai ilustrasi yang ini. Nah, ini ilustrasi dari alur transaksi leasing ya. Yang pertama di sini adalah PT ABC Transportasi ingin menggunakan 5 unit truk untuk operasional. Kemudian mereka melakukan leasing melalui PT Leasing Sejahtera yang tidak membiayai sendiri pembelian truk. Dalam artian lessor itu tidak punya dana untuk membeli truk secara cash. Ngerti? Ngerti ya? Jadi dia mau nyewa truk, tapi si lessornya itu tidak punya truk. Jadi truk itu dia harus ambil ke supplier, gitu ya. Tidak membiayai sendiri pembelian truk, melainkan meminjam dari bank. Ketika dia mengambil truk ke supplier, dia butuh uang dong, ya kan? Suppliernya maunya cash. Bagaimana cara membiayai pembelian truk tersebut? Pakai bank atau kreditor. Makanya ada 4 pihak: supplier, lessor, leasee, dan bank atau kreditor. Nanti, leasee adalah PT ABC Transportasi.
perannya menggunakan truk dan membayar sewa ke lessor. Kemudian yang kedua itu adalah lessor, si pembeli sewa, yaitu PT Leasing Sejahtera. Dia perannya adalah membeli truk yang dibutuhkan sama si lease dengan dana bank, lalu menyewakan ke lease. Selanjutnya itu adalah perannya supplier atau vendor. Di sini PT Truk Kuat Indonesia, di mana perannya adalah menjual truk kepada lessor dan memberi pembiayaan kepada si lessor, gitu ya. Yang bank atau di sini banknya contohnya BNI, dia tugasnya adalah memberi pembiayaan kepada lessor untuk membeli truk, biasanya dalam bentuk kredit investasi. Jadi dari transaksi ini, lease nyewa akan membayar angsuran biaya sewa ya kepada si lessor. Si lessor juga akan membayar cicilan kepada si bank. Suppliernya apa? Dia sudah selesai. Ya kan? Suppliernya tidak punya tanggungan apapun karena pembelian cash dengan cara dana dari bank. Tinggal 3 pihak yang memiliki kepentingan, lease, lessor, dan bank. Sampai sini oke? Ada pertanyaan dulu tidak? Masih aman? Bisa kita lanjut ya? Oke. Tadi kan kita udah spill di awal ya mengenai ada 2 jenis lease atau sewa guna usaha. Apa dan apa? Financial dan operating lease. Ini ada financial dan operating lease. Dia punya pengertian masing-masing. Kalau misalnya financial lease itu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi sesuai dengan pengertiannya sewa guna usaha. Dia punya hak opsi untuk membeli. Jadi opsi itu dari kata opsional ya, pilihan. Dia mau beli atau dia mau selesaikan sewa tersebut atau mengembalikan barang. Membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Jadi misalnya gini, kalian mau nyewa truk tadi, umurnya truk itu 10 tahun. Nyewanya 8 tahun. Setelah akhir masa sewa, dia ternyata merasa truk tersebut kayaknya masih berfungsi dengan baik, kinerjanya masih optimal, kita beli saja. Lalu apa yang dibayar? Tinggal nilai sisanya saja. Gitu ya, itu yang financialist. Apabila dia merasa kayaknya oke deh kalau kita beli barang tersebut. Tapi kalau kalian merasa truknya sering rusak, sering mogok, kayaknya nggak oke buat kita beli. Kalian punya pilihan untuk tidak membeli, dalam artian kembalikan saja. Gitu ya, itu yang financialist. Kalau yang operating lease yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek yang dia sewa. Jadi kalau yang operating lease mau kalian cocok banget dengan barang yang disewa, kalian nggak boleh beli. Mau tidak mau barang tersebut dikembalikan. Gitu ya, itu untuk perbedaan antara financial lease dan operating lease. Kita akan bahas perbedaan lainnya, ya. Ini ada perbedaan lainnya. Di mana di sini jelaskan dari perbedaannya macam-macam, dari pengertian, kepemilikan, sifat kontrak, hak opsi, perawatan, dan penggunaan. Kalau pengertian tadi sudah kita bahas ya mengenai operating lease dan financial. Kalau operating dia punya hak opsi, sedangkan kalau operating tidak punya hak opsi, sedangkan financial punya hak opsi. Dari segi kepemilikan barang, kalau operating lease pasti punyanya si lessor, karena kalian tidak bisa beli di akhir, tidak punya opsi untuk membeli ya. Sedangkan kalau financial lease adalah ada pada pihak lease di akhir masa kontrak selama dia menggunakan hak opsi tersebut, adanya keputusan di antara kedua belah pihak. Jadi kepemilikan bisa berpindah dari lessor ke lease selama dia menggunakan hak opsi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat kontrak. Kalau dari segi sifat kontrak ini, pihak lease maupun pihak lessor dapat melakukan pembatalan kontrak tanpa adanya denda. Kenapa disebut tanpa adanya denda? Karena ada kalimat selanjutnya, asalkan pembayarannya dilakukan secara berkala itu terpenuhi. Yang penting kalian bayar terus, mau kalian batalkan ya nggak masalah, asal tidak ada tanggungan biaya sewa yang belum kalian bayar.
Malah biasanya untuk sewa ini kan jangkanya bayarannya per tahun ya. Ya. Jadi kalau misalnya bayar untuk 12 bulan, pasti bayarnya kan 12 bulan baru kalian pakai. Kalau selama 8 bulan kalian mau mengembalikan, ya sisanya kan hangus. Tidak ada denda. Selama 12 bulannya itu sudah terbayar, gitu ya. Selanjutnya itu adalah yang financial leasing. Kalau financial leasing, pihak lessor akan dikenakan denda apabila melakukan pembatalan kontrak yang masih belum berakhir. Ini sama kayak penalti, biaya penalti yang sering kita dengar ya. Jadi kalau kalian membatalkan kontrak, ada denda yang harus dibayar gitu. Kalau dari segi hak opsi, ini sama dengan pengertian. Kalau operasi tidak punya hak opsi, kalau financial punya hak opsi. Kalau dari segi perawatan barang ya, barang yang kalian sewa, sepenuhnya kalau operasi, sewa operasi sepenuhnya ditanggung oleh lessor, berbeda dengan si yang financial, dia ditanggung oleh yang nyewa, si lease. Gitu ya, dari segi perawatan. Untuk penggunaan, nah untuk penggunaan ini kalau operasi lebih cocok digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang membutuhkan suatu barang atau objek guna memperlancar kegiatan usahanya untuk keperluan jangka pendek. Kalau yang financialis itu untuk yang jangka panjang gitu ya. Kita akan langsung masuk ke prakteknya biar kita bisa membedakan. Ya, boleh ya. Dimulai langsung dari yang susah ya, mohon maaf. Langsung dari yang sewa pembiayaan atau financialis. Di sini disebutkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, PT Lise menandatangani kontrak yaitu sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lessor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 150 juta. Tanpa nilai residu, PT Lise mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015 dan pada akhir masa sewa mesin dikembalikan. Ya, mesin dikembalikan. Di sini ada informasi di soal ya. PT Lessor menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan setiap awal periode yaitu 2 Januari sebesar 41 juta sekian. PT Lise membayar biaya langsung awal sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini merupakan tanda jadi ya. Maka dia tidak akan termasuk ke yang 150 juta. Di luar sewa pembiayaan, tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lessor sebesar 8% dan sudah diketahui oleh Lise, sedangkan tingkat bunga inkremental adalah 10%. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Dari soal ini kita harus mengidentifikasi dulu apakah dia operating lease atau financial lease. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan cara melihat kriteria-kriterianya. Kriteria pertama, pengalihan kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Apakah ada informasinya di soal? Ada nggak? Ini tidak ada. Ada, cuma dia bilang kalau mau dikembalikan. Maka tidak terpenuhi ya untuk kriteria dia disebut sewa finansial. Kemudian Lise memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Apakah ada informasinya di soal? Tidak ada ya. Selanjutnya, masa sewa mencakup sebagian besar ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Masa sewanya berapa nih? Berapa tahun? Masa sewanya berapa tahun? 4 tahun. Umurnya 5 tahun. Jadi apakah dia lebih dari setengah masa sewa? Lebih ya. Maka oke untuk dia sewa pembiayaan. Selanjutnya, aset sewa bersifat khusus dan hanya Lise yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Tidak ada informasinya di soal. Kemudian pada awal sewa, nilai kini dan dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati dengan nilai wajar aset sewaan. Apakah ini bisa dijawab? Belum. Kita harus melakukan perhitungan untuk bisa menjawab kriteria yang terakhir ya. Ini untuk ilustrasinya untuk kita melihat nilai wajarnya mendekati tidak, gitu ya. Di sini ada formatnya. Di sini kita harus masukkan dulu pembiayaan sewa minimum. Pembiayaan sewa minimum ini adalah angsuran yang harus dibayar si Lise kepada si lessor setiap tahunnya, yaitu 41 juta. Baru karena kita membutuhkan faktor ya. Karena kan dia kan pakai suku bunga, maka kita pakai faktor nilai kini anuitas do of one. Tolong diperhatikan,
Kalau menghitung nilai faktor, kita disediakan dengan dua cara, apakah menggunakan rumus atau menggunakan tabel. Ya, rumusnya banyak karena setiap kasus dia punya rumus yang berbeda. Tabel pun punya tabel yang berbeda. Untuk menghitung nilai faktor untuk angsurannya kita pakai tabel present value of an annuity do of 1, ya. Nanti ketika kalian ngomongin nilai residu, maka tabelnya bukan pakai yang ini, bukan pakai PVAD lagi. Ya, nanti kita akan bahas. Kita cari nih, ini udah ada tabelnya, tapi monggo kalau misalnya kalian mau pakai rumus. Kalau saya nggak mau. Ribet. Nah, ini masa waktunya berapa nyewanya? 4 tahun. Di sini nih 4 tahun. Ini ada kolom N yang menunjukkan periode kalian menyewa. 4 tahun. Kemudian suku bunganya tadi sebutkan ada 8%. 8% di sini. Nah, yang menyamping ini merupakan besaran bunganya, yang ke bawah ini merupakan periodenya, periode menyewa. Maka ambil aja dalam bentuk huruf L. Ke bawah 4, ke samping, dapatlah ini. Lebih mudah daripada kalian pakai rumus, ya. Jadi untuk N4 dan suku bunga 8%, dapatlah nilai faktornya itu 3,57710. Masukkan di sini. Lalu dikalikan. Nilai faktornya kalian kalikan dengan angsurannya setiap tahun, ya. Dapatlah berapa? 150 juta bukan? Tidak. Tapi mendekati. Berapa aslinya? Ada yang menghitung? Apakah 150 juta? Rp150.126. Kelebihan Rp126. Tapi dibulatkan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kriteria terakhir ini, nilai kini jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan terpenuhi? Terpenuhi, karena dia dekat dengan angka 150 juta, gitu ya. Untuk menghitung ini, apakah ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bingung-bingungan? Aman? Aman ya. Selanjutnya, karena sudah menghitungnya sudah oke, kita udah tahu, baru kita jurnal. Jurnal ini yang dibuat pada saat pertama kali transaksi, ya. Jurnalnya adalah aset sewa pembiayaan. Nah, kalian mengakuinya sebagai aset ya. Aset sewa pembiayaannya 160 juta karena ada biaya lain-lain yang tadi 10 juta. Kreditnya adalah liabilitas sewa pembiayaannya 150 juta dan kasnya adalah 10 juta. Gitu ya. Lalu untuk membuat tabel amortisasi, jadi kita harus membuat tabel amortisasi biar kita gampang untuk menjurnalnya. Ya. Di sini disediakan tabel untuk 4 tahun ke depan selama masa sewa dari 2015 sampai 2018. Ada tanggal, ada penerimaan sewa, ada pendapatan bunga, ada pengurangan pokok piutang dan ada piutang sewa. Untuk penerimaan sewa sifatnya adalah tetap ya. Setiap tahun dia akan membayar 41.933 sekian. Gitu. Untuk pendapatan bunga, nih, ada tahu nggak ini dapat dari mana nih? Untuk tahun pertama nih tidak bisa kita hitung. Kenapa tidak bisa? Karena itu baru 1 hari. Bunga itu hitungannya adalah annual, PA per annum ya. Berarti tahunan. Jadi di hari pertama dia menyewa tidak dikenakan bunga, maka penerimaan sewa dikurang pendapatan bunga, tetap dia 41 juta sekian. Lalu untuk tahu berapa piutang sewanya tinggal dikurangkan saja piutang sewa di periode sebelumnya. Nah, ini kan masih 150 ya karena masih hari pertama. Dikurang 41 juta, sisalah 108 juta. Nah, yang membedakan adalah di tahun selanjutnya. Karena hitungannya sudah 1 tahun, maka dia ada yang namanya pendapatan bunga. Sekarang saya nanya, 8 juta ini dapatnya dari mana? 108 juta dikali 8%. Ini untuk jurnalnya. Kalau jurnalnya setiap kalian bayar sewa akan sama ya. Sama-sama liabilitas sewa pembiayaan pada kas, yaitu 41 juta sekian karena angsurannya dia tetap. Ini jurnal PT Lise-nya, kemudian untuk penyusutannya. Nah, penyusutannya ini ditanggung oleh si Lise ya.
Karena dia sifatnya sewa pembiayaan. Di sini disebutkan penyusutannya itu beban penyusutan pada akumulasi sebesar 40 juta. Ini dapat dari mana nih 40 juta? Ada yang ngeh dari soal? Dia pakai metode apa di soal? Garis lurus. Dapat pakai metode garis lurus, kemudian umur manfaatnya berapa? Dapat nggak 40 juta dari mana? Dapat? Angkat tangan yang dapat hitung-hitungannya. Silakan, Hawa. Dibagi dengan 4 tahun masa sewa. 160 juta dapat dari mana? 160 juta dapat dari mana? Silakan. Di jurnal tuh ada nilai asetnya kalau nggak salah 160 juta. Di jurnal. Di jurnal sebelumnya di tanggal awal 2 Januari kalau nggak salah. Oke, itu di jurnal sebelumnya ya, 160 juta itu terkandung apa saja dalam 160 juta tersebut? Biaya langsung dan nilai asetnya, gitu ya. Maka kalian bagikan aja, pakai metode apa berarti itu dia? Penyusutannya garis lurus. Nah, kalau garis lurus lebih gampang karena harga perolehannya dibagikan aja umur asetnya, gitu ya. Dapatlah 40 juta. Kemudian untuk jurnal selanjutnya beban bunga pada utang bunga. Untuk jurnal bunga ini kita akan terbantu dengan perhitungan ini yang sudah kalian lakukan. Makanya membuat tabel. Jadi tidak perlu ngitung satu-satu. Tinggal ambil di tabel, ambil di tabel, ambil di tabel. Jadi beban bunganya pada tahun pertama berarti 8,6, tinggal di jurnal. Beban bunga pada utang bunga. Kenapa utang, Bu? Karena akhir tahun, bayar sewanya di awal tahun. Jadi harus ditutup dulu, dibiayakan, gitu ya. Sedangkan dari sudut pandang si lesor, itu adalah kebalikan dalam si Lise ya jurnalnya. Jadi kalau Lise tadi ngakuinnya adalah liabilitas sewa pembiayaan, si lesor mengakuinya sebagai piutang. Utang lawannya adalah piutang, gitu ya. Kemudian kreditnya adalah aset. Untuk bunganya juga kebalikannya. Kalau yang tadi utang bunga, di sini piutang bunga. Kalau yang di Lise adalah biaya, di lesor adalah pendapatan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Tadi kan di awal untuk mendapatkan aset itu ada biaya langsung ibu. Betul. Kenapa itu nggak masuk itu ke seperti down payment atau kenapa dia masuknya ke biaya langsung? Oke. DP itu berbeda dengan biaya langsung ya. Biaya langsung itu tidak mengurangi nilai pokok dari aset, tapi menambah. Misalnya, kalian mau beli motor, harga 15 juta, kalian DP 5 juta. Berapa yang kalian angsur? Yang 10. Sedangkan kalau biaya langsung itu seperti biaya lain-lain, bisa jadi biaya pengiriman barangnya nyampe ke tempat kalian, biaya pemasangannya yang menambah harga perolehan, bukan mengurangi angsuran kalian ya. Kalau menambah biaya perolehan, maka biaya penyusutannya juga akan bertambah. Karena biaya penyusutan, aset itu diakui sebesar harga perolehan, baik harga kalian beli aset maupun biaya-biaya yang kalian keluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Gitu. Oke, Bar? Oke, yang lain? Silakan. Tingkat bunga inkremental itu tidak dipakai selama ada tingkat bunga tingkat bunga implisit. Jadi kalau tingkat bunga inkremental ini hanya tingkat bunga yang diketahui oleh si Lise dan lesor yang disepakati. Sedangkan tingkat bunga implisit ini yang digunakan oleh pasar. Jadi kalau tingkat bunga implisitnya tidak diketahui baru pakai yang inkremental. Makanya disebut ya diketahui oleh Lise. Karena ini disepakati. Gitu. Sampai sini? Oke? Untuk menguji kepahaman kalian dengan apa yang saya jelaskan, harus ada tugas yang dikerjakan. Terima kasih sudah ada di pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.